kemarin juara? Juara 1 itu ceritanya. Right. Oke, terima kasih. Halo. Hai. Sudah ya, dan mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Pip yang mendalam. Tadi Mas Anwar itu topiknya apa gitu ya? Topiknya itu Coba diingat-ingat aja, diingat-ingat seingatnya gitu. Ayo bergerak dalam kurung anti perundungan gitu. Ayo bergerak Anti perundungan. anti perundungan atau bullying gitu ya. Memang itu kan baru marak sekarang ya. Baru marak dan penyampaiannya harus jelas itu. Iya. Itu nggak Alur sadar. tadi ya kemana? Nggak sadar. Ya, nggak sadar tadi. Sadar. Oke ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi yang disampaikan nggak sadar berarti. Iya, makanya nggak ada maknanya, Pak. Padahal pembelajaran mendalam itu harus Bermakna. bermakna. Kemarin apa prinsipnya Bapak Ibu? Berkesadaran, menggembirakan. Nah, coba Mas, misalkan Mas, kan gitu. Nah, ini pelajaran. Mas, no, tambah kencang. Mas, gitu, misalkan gitu. Kan harus dipraktekkan. Nah, bullying itu kalau pada praktek misalkan. Tapi kan ada langsung fisik gitu ya. Nah, tapi kan harus dijelaskan maksudnya ya. Iya. Bullying itu kayak apa gitu. Nah, Bapak Ibu terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, tentunya ingin tampil yang terbaik. Ya, disaksikan tadi teman-teman, ya Bapak Ibu semuanya sudah bagaimana mempraktekkan ya dari kegiatan awal menyapa, kemudian berdoa, ya melakukan pemantai atau brainstorming, ya betul. Nah, kemudian masuk pada pembelajaran inti, ya, materinya apa, bla 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 bla. Oke, kemudian bagaimana closing pembelajaran, kemudian melakukan evaluasi apa kemarin yang disampaikan, ada berapa evaluasi dalam Pembelajaran. project, ada tes, ada apa lagi yang diterima? Halo. Hai. Kemarin kan udah belajar ya. Sudah ya. Sudah Pulang sekali. harus dipraktekkan ini. Nanti Bapak Ibu pulang ini harus punya kewajiban, mewajibkan diri untuk Mengajarkan kawan-kawan. mendiseminasikan ya, atau mengimbaskan. Nah, jelas ya Bu Wiza ya. Bu Wiza. Mengimbaskan. Nah, tentunya Bapak Ibu semuanya nanti di 5 hari di sini ya, wabil khusus nanti Bapak Ibu harus pulang percaya diri. Itu yang penting. Confidence ya. Setelah pelatihan pembelajaran mendalam, apa yang disampaikan? Gitu Mas Anwar, kan gitu kan? Harus confident, percaya diri, gitu, sampaikan. Ya, saya sudah mengerti pembelajaran mendalam itu ya secara teori, dan kemarin saya mempraktekkan bagaimana mengajar dengan menggembirakan, ya, joyful, joyful, gitu ya, English, ya, joyful. Tadi Mas Anwar joyful ya, karena menghibur misalkan.
Anak-anak itu kan harus kemarin saya sudah menyampaikan ya, mencontohkan bagaimana menghibur ya, menggembirakan. Nah, ini harus dipraktekkan. Tidak punya kelas saja anak tidak merasa tidak punya kelas ya. Kemudian anak tidak punya alat, misalnya alat tulis atau apa, bagaimana kita guru harus memberikan solusi. Gitu. Semuanya itu harus selalu bagaimana kita guru memberikan ya solusi. Nah, untuk dalam pembelajaran itu kan membuat joyful itu kan harus ya. Anak-anak ini kita pahamkan tadi berkesadar, bermakna, terus menggembirakan. Nah, itu kan memuliakan kita ya. Pada ujung dari pembelajaran mendalam Bapak Ibu nanti semuanya baik guru maupun anak mulia. Halo. Hai. Nah, sintaksnya juga sudah disampaikan kemarin. PPM-nya sudah ya. Sudah, template-nya sudah? Sudah. Oke, nah nanti kita cek ya. Oke, pengalaman belajar tadi sudah melaksanakan. Nah, ini sudah kemarin kita sampaikan kemitraan lingkungan pembelajaran. Tadi belum memanfaatkan. Nah, coba contoh. Benar kalau saya biasanya di region manapun ya harus menampilkan itu kayak Mbak siapa tadi terakhir Mbak Ira lah kayak. Harusnya berani tampil begitu ya. Dengan dari situ saya melihat codingnya, melihat kreativitasnya gitu. Meskipun tadi saya melihat juga ada teman-teman membuka di sini misalkan ada sudah PowerPoint baru saya melihat yang gitu kan, meskipun tidak lihat tapi baiknya begitu Bapak Ibu. Nanti di sekolah juga dipraktekkan. Salah satu pembelajaran pelatihan BIMTEK yang kita terima ini diantaranya yaitu ada pembelajaran mendalam bagaimana kita mengajar totalitas gitu kan. Totalitas. Jadi memang disiapkan betul. Kemudian terkait dengan coding KA ya, KKA ini juga Bapak Ibu lakukan ya. Bapak Ibu optimalkan, manfaatkan. Nah, karakter itu ya bagaimana kita itu ngajar ya kemarin tak ajarkan dengan Wildan itu gimana kemarin. Ya Prof ya, Wildan Mauzaka Wali Saktian dulu anak yang trigis, anak yang terus pokoknya semuanya ya ada lubang itu dimasuki ya gitu kan, tapi menjadi tenang, menjadi sosok yang fenomenal. Nah, itu tentunya pembentukan karakter. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya karena sudah dipilih ada 75.000 guru Muhammadiyah se-Indonesia. 75.000. Lah Bapak Ibu termasuk yang diberikan mendapat kesempatan untuk ya belajar ini Bapak Ibu, belajar terkait dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, sekali lagi ditegaskan apa itu pembelajaran mendalam, kurikulum baru, begitu. Ingat ya semuanya nanti teman-teman waktu ditanya begitu sampai kemarin pelatihannya apa Bu, Pak Anwar gitu ya. Apa kemarin pelatihan tentang apa ini Pak Anwar ini? Tentang pembelajaran mendalam. Oke, terus apa lagi? Kerangka pembelajaran mendalam. Kerangka pembelajaran mendalam. Oke, apa lagi? Prinsip. Apalagi tambahkan? Boleh ditambahkan. Apa Bapak Ibu? Enggak apa-apa didiskusi sama Pak Adi. Boleh karena seragamnya sama kok ya. Coba Pak Adi dibantu ya. Ya. Kami diskusi di luar aja tuh. Oh gitu loh, jangan diskusi di luar gimana? Ya. Ya, pembelajaran mendalam ya. Intinya pada prinsip pembelajaran. Kemudian pengalaman belajar, kerangka pembelajaran, ya taksonomi belum,
Solo, kemudian diimplementasi pada pembelajaran mendalam. Oke. Tentunya Bapak Ibu ini sudah paham prosesnya, ya. Tinggal mengembangkan, ya, memodifikasi, ya, nanti di lapangan, ya, terkait dengan kemarin banyak pendekatan-pendekatan yang metode-metode yang bisa diterapkan pada setiap pembelajaran yang kita lakukan, tidak monoton, ya, ada proyek-proyek terus gitu Bu. Halo. Hai. Proyek-proyek terus tidak, tapi kita harus melakukan sesuai dengan pembelajaran atau JPTP yang akan kita ajarkan. Oke. Jam berapa ini? Sudah ya kemarin ya, sudah ini. Sudah disampaikan? Belum ya? Halo. Hai. Nah, tadi terkait dengan evaluasi Bapak Ibu. Nah, terkait dengan evaluasi ini kan kemarin sudah kita sepakat. Kita tinggalkan satu. Wah, apa warna meja ini? Apa fungsi kursi ini? Apa itu ya? Dipahami kemarin? Nah, coba nanti coba pulang dari sini sudah harus ke relasi relasional lah, ya. Sehingga di situ akan Bapak Ibu lakukan terkait dengan pembelajaran mendalam itu betul-betul berdampak gitu. Oke. Nah, ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, karena nanti yang melakukan di lapangan, ya, di situasi kondisi sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti menciptakan suasana pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu harus lakukan nanti di satuan pendidikan, ya, terutama di siswanya, dan nanti pengimbasan pada teman-temannya. Siap nggih Bapak Ibu? Nah, ini akan tambah Prof terkait dengan karakter ini Prof, ya, terkait dengan mengajar itu, ya tadi memang sudah Bapak Ibu lakukan. Gitu Mas Anwar, ya. Jadi tenang anak-anak. Nah, kemarin udah saya bisa ditangkap, bisa. Sehingga tenang tadi tuh melakukan tenang gimana Pak? Memang waktunya 7 menit kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang Bapak Ibu 2 menit tadi kita berdoa, nah, Bismillahirrahmanirrahim, selesai. Rodi, itu ya panjang. Waktunya ini hanya simulasi. Tapi nanti kalau sudah praktek langsung, maka lakukan yang terbaik. Harusnya kita anak-anak siapa nih yang bisa nolak gitu, ya Sarah sini Sarah gitu ya. Nah, doa gitu. Tadi ada beberapa yang gitu ya mengoptimalkan situasi. Terima kasih Sarah. Nah, misalkan doa, misalkan tidak harus ke sini, nah di situ di tempat duduknya atau bagaimana, ya, mengefektifkan. Tapi kan membuat suasana menangkap. Oh, ini loh Mbak Ira kalau di kelas seperti ini. Ini loh kalau Mbak Wiza, bener ya? Nah, oh ini Mbak Uswa, oh Mas Riza, oh ini toh Mbak Nelly itu ya. Oke? Mbak Nelly mana Mbak Nelly? Gitu Mbak Nelly. Maya ngaca saya tuh. Muna. Oke. Ya. Mohon Prof bisa penguatan, masih ada waktu 5 minutes. Oke, terima kasih. Monggo. Baik, Bapak Ibu sekalian pernah melihat dan menyaksikan stand up comedy? Nah, apa bedanya antara stand up comedy dan mengajar? Komedi untuk bawa tawa. Apa bedanya stand up comedy dengan mengajar? Jadi stand up comedy dia tidak bisa mengajar, tapi kalau kita mengajar bisa stand up comedy. Betul kok? Nah, stand up comedy itulah yang kemudian tadi disebutkan sebagai
Cheerful ya, menggembirakan. Jadi anak peserta didik itu dia sudah berjalan jauh dari rumahnya, uangnya jajannya sedikit, dimarahin sama mama bapaknya. Nah, di sekolah jangan lagi dibentak-bentak tapi dihibur dengan tadi stand up comedy ya. Tapi harus jelas pengajarnya supaya kita di depan itu tidak stand up comedy. Paham ya? Jadi mengajar bisa stand up comedy, tapi stand up comedy tidak bisa mengajar. Stand up comedy itu nggak bisa menyentuh audiens, itu nggak bisa. Kalau bapak ibu boleh, gimana, nak, kan gitu toh, dipegang, dielus, didoakan, kan gitu. Dipukul-pukul, kan gitu toh, pelan-pelan. Indra pendengaran apa? Indra pendengaran. Gitu ya. Itu satu. Kemudian tadi yang kedua, siapa tadi yang menjelaskan tentang berenang tadi? Betul, memang gaya kata itu disebut sebagai gaya berenang. Jadi harus ada sebutan resminya, bukan gaya kata. Gaya dada. Ya, jangan dibawa gaya kata itu disampaikan. Paham? Ya, gaya kata itu kan bahasa Lok Semawi kan? Bahasa Langsa. Kalau bahasa dalam ilmu pengetahuan itu gaya dada. Paham ya? Jadi dalam penyampaian ilmu pengetahuan itu harus resmi, bahasa formal. Kalau kita kumpul-kumpul di di warung kopi, itu loh siapa kemarin berenang gaya kata, boleh. Tapi kalau kita mengajar itu harus formal. Ada berapa gaya dalam renang? 4. Pertama, Gaya. Gaya bebas, gaya punggung, gaya kupu-kupu. nah itu. Kok tadi ada gaya kok? Olahraga, Pak. Olahraga. Ya, jadi harus bahasa formal. Jadi nanti anak itu dia pergi kemana-mana dia menyampaikan dengan bahasa formal. Ya, walaupun dia tahu sebenarnya itu adalah gaya kata, tapi itu di belakang. Tapi dia di dalam bahasa resminya itu gaya dada, kan begitu ya. Nah itu yang ke berapa? Yang kedua. Yang ketiga, kasus Anwar Sadat. Memang aneh dari sekian 21 peserta, dia yang paling aneh kan. Bapak Ibu pernah cek darah? Pernah. Diambil berapa cc itu? Ya satu tes tuh. Tapi itu kan mewakili seluruh informasi darah kita kan? Nah Bapak Ibu kenapa ada peer teaching? Itu ingin memotret seluruh rangkaian Bapak Ibu mengajar. Walaupun hanya 7 menit kan begitu. Jadi informasi yang kita dapat itu sama dengan ketika kita mengambil darah itu. Informasinya kan sama. Apa setetes kita ambil itu nanti informasinya beda dengan seluruh darah kita kan? Nah maka orang yang mampu menggunakan waktu sempit itu sebenarnya dia adalah orang yang paham menggunakan waktu yang lebih panjang dan lebih luas. Jadi dia lebih lebih berkesadaran, lebih menggembirakan dan lebih bermakna kan begitu. Jadi kalau kita bisa menggunakan waktu itu secara lebih singkat, itu artinya dia mampu menggunakan waktu itu lebih panjang, ya lebih lebih sesuai dengan timetable yang disediakan oleh mekanisme pembelajaran. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, ini mengajar itu adalah art, seni, ya. Makanya ada orang yang bergelar MA, apa itu? Magister of Art, ya. Padahal dia bukan orang seni, paham? Ya, tapi dia ilmuwan yang
Nah, maka mengajar itu juga adalah seni. Arti seni itu apa? Indah. Ya. Jadi Bapak Ibu tuh harus indah, ya. Kalau kita Harus cantik. pada masa Covid itu jarak kita dengan siswa kan 30 cm, benar? Betul, Pak. Saya ulangi. Ketika masa Covid, jarak kita dengan siswa itu kan cuma 30 cm. Ya. Maka nanti kalau ada Covid sekali lagi harus hati-hati. Ya, jangan sampai mata kita merah nanti di capture oleh siswa. Siswa sekarang bisa meng-capture itu ya. Di capture-nya wajah kita, disebarkannya ke teman-teman. Viral lah kita itu. Karena kita belajar lewat HP ataupun lewat laptop hanya cuma 30 cm. Nah, ketika kita tidak masa Covid, 9 kali 9, berapa ruang kelas itu normatifnya? 7 kali 8. 7 kali 8, benar? Nah, 7 kali 8 itulah panggung Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu boleh bergerak ke ujung sana, boleh bergerak ke ujung sana, boleh bergerak ke ujung sini. Jangan hanya di depan laptop saja. Paham? Itu kan kita tadi seni, kemudian menampilkan perform ya. Perform itu apa? Kalau dalam seni itu penguasaan panggung ya. Nah, penguasaan panggung itu ya tadi lipstiknya harus dijaga, parfumnya harus dijaga. Maka Iya, kalau harus ke sekolah bawa parfum itu nggak apa-apa. Nanti pergantian jam semprot lagi, gitu ya. Semprot lagi. Pak, gimana mau beli parfum? Itunya sudah habis uangnya kan. Tapi itu penting ya, penting Bapak Ibu memperhatikan penampilan ya, bukan penampilan yang lebih utama tapi memperhatikan penampilan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, masih ada waktu nanti untuk post test ya. Jadi terkait dengan penilaian ini nanti semua dari awal pembelajaran, keaktifan, dan tugas yang akan akumulasi, dan nanti setiap kelas akan dipilih 3 terbaik. Masya Allah, kelas B. Ya, enggak setiap kelas. Banyak kelas B, semua A, B, C, D, sehingga Kelas B Pak Anwar. untuk yang lomba yel sudah disiapkan. Belum mau siap ini Pak. Mau kami siapkan. Allah. Belum latihan. Harus disiapkan ya, besok Nggak ada pagi waktu sudah harus latihannya. siap. Sudah tak sampaikan, informasikan dari awal ya, pokoknya semua yang kita lakukan di sini harus Masih ada materi berdampak ya, bahwa nanti semua yang kita lakukan itu akan menginspirasi ya, menginspirasi. Itu tujuan dari BIMTEK sebenarnya hanya itu. Kalau kita tidak terinspirasi ya nggak ada apa gitu ya. Jadi masalah apapun, semua nilai atau apa, semua itu kan pada proses, tidak bisa kita just itu tidak, tapi nanti Bapak Ibu semuanya harus punya komitmen, itu aja. Pulang dari sini punya komitmen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kelas B ini sudah tuntas. Nanti kita akan pleno itu berdarah-darah. Apakah nanti ada yang tidak lulus? Itu ada. Biasanya setiap legend itu ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Ya, tidak lulus itu sekian region, ada 2, ada 3, ada ya di antara 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang 200-an itu rata-rata berapa Pak? Ya Ibu Puji? Ya ada yang 4, ada yang 2. Ya gitu ya, ada 4, ada 2 sampai 5. Nah, coba ini betul-betul hadir semua ya, tidak ada yang absen ya? Benar? Ada solusinya TK itu ya, Bu TK. Iya, TK. Ya berarti kan coret. Tapi maksudnya ndak izin, ndak ada. Ya bismillah, kayaknya lulus semua. Amin. Yang C lulus semua. Kelas B nanti ndak ada yang lulus 1 atau 2 ini kan ya. Aduh. Tapi kalau sudah absen semua, insya Allah lulus semua lah. Amin. Matur nuwun. Tak, saya nambah tak. Silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini terkait dengan lomba jel-jel karena ini marwah sekelas ya. Ya, marwah kelas. Kuatkan kelas. Tolong disiapkan betul. Betul.
Nanti di sela-sela longgar latihan kekompakan, bisa dengan gerak dan lagu, bisa dengan tepuk, tapi yang jelas ya apa? Yang inovatif, Masya kreatif. Allah. Ya kalau bisa Masya Allah. materinya sama dengan ini, fintech ini, tapi yang jelas boleh pakai instrumen. Nanti silahkan siapa yang jadi komandan, nanti mau masuk ke panggung ditata, ya. Terus kemudian geraknya bagaimana biar nanti di panggung kompak. Ya, monggo. Ya, nanti di grup kalian boleh diskusi, ya, atau barangkali ada yang sudah punya ide, saling berbagi ide. Nanti siapa yang paling bisa diambil, sepakati bersama-sama latihan. Karena itu nanti akan menjadi, ya itu tadi, kekompakan marwah kelas ya Pak. Kelas B kita ya Pak. Kelas kita. Kekompakan, keunikan, dan kehebohan. Nah, itu nanti coba diterjemahkan ya. Setelah ini kita nanti Prosesnya prosesnya nanti habis- malam. Habis Kosong ya. Kami latihan. Ya, terima kasih. Gitu ya. Nah, gunakan nanti malam tinggal post test, dikerjakan yang baik. Mudah-mudahan ya semuanya kita ikhtiari husnul khotimah semuanya.